Ada 3 pemain timnas Indonesia yang belum berlatih menjelang laga kontra Bahrain, sehingga membuat 3 klub terancam terdampak virus FIFA. Sesi latihan timnas Indonesia pada Sabtu 22 Maret memperlihatkan ada 3 pemain yang tak mengikuti latihan. 3 pemain tersebut adalah duo bek Max Hilgers dan Sandy Walsh serta penyerang Ole Romeni. 2 nama pertama memang mengalami cedera dalam laga kontra Australia pada Kamis, lalu sedangkan nama terakhir bisa tampil penuh. Max Hilgers yang tampil sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan tampak mengalami cedera paling parah. Sandy Walsh terbilang tidak beruntung lantaran dia menggantikan Hilgers tetapi hanya bertahan selama 5 menit. Dia terjatuh dan tertimpa pemain Australia pada menit ke-65 sehingga harus ditarik dan digantikan Rizky Ridho. Adapun Ole Romeni merupakan pencetak satu-satunya gol Indonesia ke gawang Australia, dan dia terlihat kelelahan pada akhir pertandingan. 3 nama tersebut absen dalam sesi latihan yang dipimpin Patrick Kluivert di Stadion Madia kemarin. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan kondisi 3 pemain itu yang bisa berdampak pada klub. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi lagi oleh tim dokter untuk kondisi Max, Sandy, dan Ole, kata Sumarji. Max sesuai hasil MRI memang butuh perawatan, terangnya. Terdapat kekhawatiran bahwa Hilgers harus pulang lebih cepat ke klubnya lantaran cedera yang tak bakal pulih sebelum laga melawan Bahrain. Jika sudah begitu, klub Belanda, FC Twente, menjadi tim yang dipastikan terdampak virus FIFA akibat agenda Timnas Indonesia. Mengenai Romeni dan Walsh, Sumarji mengungkapkan kabar lebih baik. Sedangkan Ole dan Sandy kondisinya tidak ada masalah. Sekarang mereka akan melakukan latihan tersendiri di gym, jelas Sumarji. Ada sedikit lecet saja tetapi sudah aman, tidak ada masalah. Kemungkinan dalam waktu dekat, besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman. Semuanya latihan. Dan jika 2 pemain itu ternyata tak pulih tepat waktu, maka Yokohama F. Marinos dan Oxford United bakal terdampak virus FIFA. Yokohama F. Marinos di Liga Jepang dan Oxford United di kasta kedua Liga Inggris bakal kembali bermain pada pekan ini. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan bahwa skuad Garuda wajib meraih kemenangan atas Bahrain. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret. Skuad Garuda harus bangkit dalam laga melawan Bahrain ini. Pasalnya, dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Akibat kekalahan ini, ruang ganti skuad Garuda pun sempat lesu. Apalagi tim Merah Putih harus menelan kekalahan telak dari Australia sehingga posisi Timnas Indonesia pun terlempar ke posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka digusur Arab Saudi yang mengalahkan Cina 1-0 sehingga sang rival bisa naik ke posisi ketiga dengan mengemas 9 poin. Situasi ini membuat Timnas Indonesia belum merasa aman apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga penting dan agar bisa mempertahankan posisi keempat, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa para pemain telah diberi motivasi. Maka saya minta kepada anak semuanya segera datang ke ruang medis semuanya agar melaksanakan benar-benar di tim ini. Dengan diberikan motivasi ini, dia mengeklaim bahwa mental para pemain sudah pulih. Kami memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, ujar Sumarji kepada awak media di Stadion Madia, Sabtu 22 Maret. Dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan melawan Australia. Menurutnya, dalam tim juga memang sudah ada yang khusus menangani mental pemain. Momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain, kata Sumarji. Kebetulan juga ada tim yang memang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun. Jelasnya, pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa para pemain telah bangkit. Skuad Garuda dipastikan sudah dalam kondisi siap tempur melawan Bahrain nantinya. Kondisinya, latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua, ungkap Sumarji. Boleh dikatakan para pemain all out berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 Maret, tuturnya. Sumarji juga ditanyai soal target melawan Bahrain karena tim tak berada dalam kondisi bagus. Apalagi mereka berpeluang digusur Bahrain apabila menelan kekalahan dalam laga tersebut. Agar Timnas Indonesia bisa tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia, mereka harus bisa meraih hasil positif dalam 3 laga sisa.
Jay Ijes dan kawan-kawan masih memiliki 3 pertandingan sisa dimulai dengan melawan Bahrain pada 25 Maret ini. Setelah itu, laga menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Dalam situasi ini Sumarji pun menegaskan bahwa timnas Indonesia wajib meraih kemenangan. Ya harus menang, tegas Sumarji. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia setelah mengalami kekalahan telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia vs Australia ini menjadi momen debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik skuad Garuda. Ini laga pertamanya setelah ditunjuk menggantikan posisi Shin Tae-yong yang telah dipecat pada 6 Januari lalu. Namun, laga debutnya tak berjalan mulus karena timnas Indonesia langsung dibantai 1-5 oleh Australia. Situasi ini membuat pencinta sepak bola tanah air sempat merasa marah dengan keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dalam situasi krusial buat timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert dan tim justru melakukan debut dengan tak mulus. Media sosial Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan diserang oleh netizen karena mereka merasa kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia. Setelah tak terlihat seusai kekalahan skuad Garuda dengan skor telak tersebut, Erick Thohir tiba-tiba mengunggah foto bersama para pelatih timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu terlihat berfoto bersama dengan tim pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gerald van den Burg, Denny Lanzat, dan ada juga penasihat teknis Jordi Cruyff. Dalam unggahan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa dia bertemu dengan para pemain untuk memastikan kesiapan tim jelang melawan Bahrain. Setelah kalah dari Australia, tim Merah Putih memang akan kembali berjuang. Jay Ijes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret. Jelang menghadapi laga penting ini, Erick Thohir bertemu dengan tim pelatih untuk kembali membangkitkan skuad Garuda. Saya bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya, Minggu 23 Maret. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, ucapnya. Laga timnas Indonesia kontra Bahrain ini memang jadi pertandingan penting. Pasalnya, timnas Indonesia kini terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam posisi berbahaya karena mereka memiliki poin yang sama dengan Bahrain yang berada di peringkat kelima grup C. Situasi ini berbahaya karena tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C bakal lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Jepang sudah memastikan lolos ke putaran final, karena mereka saat ini berada di posisi puncak dengan mengemas 19 poin. Sementara di posisi kedua ada Australia yang mengemas 10 poin disusul Arab Saudi dengan 9 poin. Melihat situasi ini, timnas Indonesia paling realistis harus mengejar untuk bisa finish di posisi 4 besar. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat nantinya berhak lolos ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dengan peluang yang masih terbuka lebar ini, Erick Thohir pun memastikan tim sudah siap. Dia pun ingin agar tim bisa bangkit jelang melawan Bahrain dengan harapan bisa menjaga harapan tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, tuturnya. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong berharap skuad Garuda bisa meraih hasil baik dalam laga melawan Bahrain. Ia minta agar tim tak melakukan kesalahan lagi. Calvin Verdong mengaku bahwa tim Merah Putih antusias untuk menghadapi Bahrain. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengatakan bahwa mental para pemain bagus dan siap melawan Bahrain. Menurutnya, setelah kekalahan lawan Australia, para pemain pun berbicara dan termotivasi untuk bisa mengamankan kemenangan kontrak Bahrain. Untuk itu, ia mengaku bahwa para pemain sangat menantikan laga melawan Bahrain. Kami bertemu dan berbicara satu sama lain, ujar Calvin Verdong kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Sabtu 22 Maret. Kami melihat pertandingan itu kembali, dan kami menantikan pertandingan melawan Bahrain, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya soal pendekatan pertandingan yang akan dilakukan pelatih Patrick Kluivert, pemain berusia 27 tahun ini mengaku sebenarnya ia belum tahu secara jelas. Akan tetapi, yang terpenting dan utama menurutnya adalah para pemain meminimalisir kesalahan.
Pasalnya, ia menilai bahwa sebenarnya skuad Garuda tampil bagus dalam laga melawan Australia. Namun tim membuat kesalahan sendiri, sehingga timnas Indonesia pun kebobolan dan harus takluk dengan skor telak. Untuk itu, ia meminta agar tak ada kesalahan yang sama ini terulang kembali saat melawan Bahrain nanti. Dengan harapan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal saat melawan tim asuhan Dragan Talajic tersebut. Saya tidak tahu. Saya pikir kami memulai dengan baik di Australia, kata Verdong. Kami memiliki kontrol total dalam pertandingan. Karena kami membuat kesalahan sendiri, mereka menang, jelasnya. Kami harus menjaga tenaga dan attitude yang kami tunjukkan terhadap Australia. Mari berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain, tuturnya.